Oke, jadi gini, kalian sadar nggak, makin kesini makin banyak orang yang pindah ke Shell. Awalnya mungkin cuma coba-coba, tapi lama-lama mereka beneran beralih. Kenapa sih Shell bisa menarik begitu banyak pelanggan? Apa benar kualitasnya lebih baik? Atau ini cuma branding semata? Yuk, kita bahas. Shell bukan pemain baru di dunia bahan bakar. Perusahaan ini berasal dari Inggris Belanda dan sudah berdiri sejak tahun 1907. Awalnya, Shell bukanlah perusahaan minyak, tapi bisnis yang menjual kerang laut dekoratif, makanya logonya kerang. Lalu, mereka berkembang ke perdagangan minyak dan akhirnya menjadi salah satu perusahaan energi terbesar di dunia. Bayangkan seorang pedagang kerang laut di London abad ke-19, Marcus Samuel Sr., yang tidak menyangka bahwa bisnis kecilnya akan berkembang menjadi raksasa industri energi global. Ketika putranya, Marcus Samuel Jr., mengambil alih bisnis, dia melihat peluang besar dalam perdagangan minyak bumi. Dengan penuh keberanian, ia menantang dominasi perusahaan-perusahaan minyak besar saat itu. Di tengah ancaman monopoli dan ketidakpastian pasar, Marcus Samuel Jr. mengambil keputusan besar, mengembangkan armada kapal tanker modern pertama yang memungkinkan minyak dikirim dengan lebih cepat dan efisien. Keputusan inilah yang mengubah Shell dari sekadar pedagang menjadi pemain utama di industri minyak dunia. Henry Deterding adalah seorang pria dengan visi yang tak terbendung. Ia bergabung dengan Royal Dutch Petroleum dan segera menyadari bahwa untuk bersaing dengan Standard Oil milik Rockefeller, mereka harus berani mengambil risiko. Deterding dikenal karena strateginya yang agresif dalam mengamankan ladang minyak di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Royal Dutch Shell menjadi pesaing utama Standard Oil, menandai era baru dalam industri minyak global. Julukan Napoleon minyak disematkan kepadanya karena cara ia menaklukkan pasar dengan strategi bisnis yang cerdik. Ketika banyak orang ragu akan potensi minyak di Asia, Kessler justru melihat peluang. Ia adalah sosok yang memimpin eksplorasi besar-besaran di Indonesia dan menemukan ladang minyak yang menjadi fondasi bisnis Shell di Asia. Dengan semangat penjelajah, Kessler bukan hanya melihat minyak sebagai komoditas, tetapi sebagai sumber daya yang dapat menggerakkan dunia. Darcy Cooper adalah pria yang melihat kekuatan dalam kolaborasi. Di masa ketika industri minyak penuh persaingan sengit, ia berperan besar dalam penggabungan Shell dan Royal Dutch Petroleum menciptakan Royal Dutch Shell yang kita kenal hari ini. Ia adalah otak di balik strategi ekspansi global yang membawa Shell menjadi salah satu perusahaan minyak terbesar di dunia. Di Indonesia, Shell sudah masuk sejak zaman kolonial Belanda pada awal abad ke-20. Mereka menjadi salah satu pemasok utama bahan bakar untuk kendaraan dan industri di Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka, dominasi minyak beralih ke Pertamina, namun Shell tetap bertahan sebagai perusahaan multinasional yang memiliki pangsa pasar di berbagai belahan dunia. Shell juga memiliki sejarah panjang dalam pengembangan teknologi energi. Sejak awal, mereka selalu menekankan inovasi dalam eksplorasi minyak dan gas, serta terus mencari alternatif energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Inilah yang membuat mereka bisa bertahan dan tetap relevan di tengah persaingan global. Shell selalu mengklaim bahwa produk mereka lebih bersih, lebih efisien, dan lebih baik untuk mesin kendaraan. Tapi, apakah itu benar? Teknologi Dynaflex. Shell menggunakan teknologi ini dalam produk mereka, yang diklaim bisa meningkatkan efisiensi bahan bakar dan menjaga kebersihan mesin. Lebih ramah lingkungan, Shell V-Power misalnya, dikembangkan dengan standar yang lebih tinggi untuk mengurangi emisi karbon. Konsistensi kualitas. Salah satu keluhan terbesar dari pengguna BBM di Indonesia adalah perbedaan kualitas di setiap SPBU. Tapi, di Shell, standar kualitasnya dijaga ketat dan lebih konsisten. Formula yang dikembangkan bersama Ferrari, Shell memiliki kolaborasi jangka panjang dengan Ferrari untuk mengembangkan bahan bakar berkinerja tinggi yang digunakan dalam balapan Formula 1 yang kemudian diaplikasikan dalam produk komersial mereka. Shell semakin ekspansi di Indonesia, dan dengan isu yang menerpa Pertamina, mereka mendapatkan momentum yang pas. Banyak konsumen yang sekarang mulai mempertanyakan apakah selama ini mereka hanya menggunakan BBM Pertamina karena terpaksa atau karena benar-benar lebih baik. Jika tren ini berlanjut, bukan tidak mungkin Shell dan SPBU asing lainnya seperti BP dan Vivo bakal lebih besar di pasar Indonesia. Dalam beberapa tahun ke depan, jika Shell terus meningkatkan jaringan SPBU mereka, bukan mustahil mereka bisa menyaingi dominasi Pertamina dalam segmen BBM non-subsidi. Jadi gimana menurut kalian? Apakah Shell benar-benar lebih baik atau ini cuma tren sesaat? Drop pendapat kalian di komentar.
Shell, you're my drive, keeping me and my car alive. With every mile you make me whole.